Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wassalatu wassalaman ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai pengantar hadis dari matkul atau dari mata kuliah hadis tematik. Baiklah, kita langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu pengantar metode hadis mad'u. Pengantar. Kajian hadis memiliki posisi yang sangat penting karena hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Kajian hadis terbagi pada beberapa pembahasan, di antaranya kajian mustalah al-hadis, kritik sanad, dan matan. Serta berkaitan dengan pemahaman hadis, banyak ulama klasik dan ulama kontemporer yang menulis buku hadis sehingga sangat mudah mendapatkan akses untuk melakukan pengkajian hadis. Hadis atau sunnah adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sifatnya baik sebelum diangkat menjadi Rasul dan sesudahnya. Dalam proses memahami dan menyikapi hadis, diperlukan suatu cara dan teknik-teknik pemahaman dan eksplorasi maksud sebuah hadis agar menghasilkan pemahaman yang benar dan matang. Baik, lanjut kepada materi yang kedua, pengertian hadis. Hadis secara harfiah berarti berbicara, perkataan, atau percakapan. Dalam terminologi Islam, istilah hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya. Pengantar metode hadis. Segala sesuatu butuh cara untuk mengetahui maksud tertentu. Begitu pula dengan hadis Nabi. Butuh metode pemahaman agar hadis ini bisa diketahui, dimengerti, dipahami, kemudian diamalkan. Metodologi dalam buku yang ditulis Arifuddin Ahmad bahwa metodologi pemahaman diartikan teknik interpretasi di mana dibagi menjadi interpretasi tekstual, kontekstual, dan intertekstual. Lanjut kepada materi yang kedua, metode maudhu'i. Secara bahasa, kata maudhu'i berasal dari kata maudhu'i, maudu, dan ai, yang merupakan isim maf'ul dari kata wada'a, yang artinya masalah atau pokok permasalahan. Secara etimologi, kata maudhu'i yang terdiri dari huruf ain, waw, dan do berarti meletakkan sesuatu atau merendahkannya, sehingga kata maudhu'i merupakan lawan kata dari al-raf'u, yaitu mengangkat. Pengertian maudhu'i secara terminologi ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu, kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya atau pemahamannya dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu. Baik, masuk kepada materi yang selanjutnya, yaitu ciri-ciri metode maudhu'i. Yang pertama, menghimpun hadis-hadis yang membicarakan suatu topik permasalahan tertentu. Yang kedua, memahami makna dari masing-masing hadis. Dan yang terakhir, memahami hadis secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan tematik. Baik, lanjut kepada materi yang selanjutnya, yaitu unsur-unsur metode tematik. Yang pertama, menentukan topik atau judul yang akan dibagi. Yang kedua, mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan topik yang telah ditentukan. Yang ketiga, melakukan pensyarahan atau pengkajian sesuai dengan tema. Dan yang terakhir, memilih satu di antara seluruh aspek ontologis,
epistemologis, dan aksiologis yang terkait dengan tema. Baik, masuk kepada materi selanjutnya, yaitu langkah-langkah pengkajian hadis dengan metode tematik. Yang pertama, menentukan tema atau masalah yang akan dibahas. Yang kedua, menghimpun atau mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dalam satu tema. Yang ketiga, melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis dengan memperhatikan kemungkinan perbedaan peristiwa. Yang keempat, melakukan kegiatan iktibar dengan melengkapi seluruh isi sanad. Yang kelima, melakukan penelitian sanad. Yang keenam, melakukan penelitian matan. Yang ketujuh, membandingkan berbagai syarah hadis. Yang kedelapan, melengkapi pembahasan hadis-hadis atau ayat-ayat pendukung. Yang kesembilan, menyusun hasil penelitian menurut kerangka besar konsep. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan dengan argumentasi ilmiah. Baik, lanjut kepada materi selanjutnya. Kita masuk kepada materi kelebihan dan kekurangan metode maudhu'i. Baik, kita akan bahas mengenai kelebihannya dulu ya. Kelebihannya yaitu membuat pemahaman menjadi utuh. Dengan ditetapkannya judul-judul pembahasan yang akan dibahas, membuat pembahasan itu menjadi utuh dan sempurna. Maksudnya, penampilan tema suatu masalah secara utuh, tidak terpisah-pisah, bisa menjadi tolak ukur untuk mengetahui pandangan-pandangan hadis tentang suatu masalah. Baik, kita masuk kepada kekurangan. Kekurangannya yaitu memenggal hadis. Maksudnya adalah metode ini mengambil satu kasus di dalam satu hadis atau lebih yang mengandung berbagai permasalahan. Yang kedua, membatasi pembahasan hadis. Dengan adanya penetapan judul di dalam pembahasan hadis, maka dengan sendirinya berarti membuat suatu permasalahan menjadi terbatas atau sesuai dengan topik. Baik, kita masuk kepada kuis. Yang pertama yaitu secara bahasa arti hadis yaitu A. Aturan, B. Lama, C. Perintah, dan D. Cerita. Jawabannya adalah A. Aturan. Baik, masuk kepada soal yang kedua. Secara bahasa arti sunnah adalah A. Cara, B. Jalan orang tepat, C. Tradisi, dan D. Baru. Jawabannya adalah B. Jalan orang tepat. Oke, masuk kepada soal berikutnya. Nomor 3, hadis yang tidak boleh digunakan sebagai landasan hukum yaitu A. Sahih, B. Hasan, C. Dhaif, dan D. Masyhur. Jawabannya adalah dhaif, C. Dhaif. Masuk kepada soal nomor 4, hadis yang sangat baik dan cocok untuk dijadikan sebagai landasan hukum yaitu A. Masyhur, B. Dhaif, C. Hasan, dan D. Sahih. Jawabannya D. Sahih. Baik, lanjut kepada soal yang terakhir yaitu nomor 5. Hadis yang membahas tentang segala perbuatan tergantung niatnya merupakan hadis ke A1, B2, C3, dan D4. Jawabannya adalah 1. Oke, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi pengantar hadis dari mata kuliah hadis tematik yang diampuh oleh Bapak dosen Iqbal Abdul Muin LCMA. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.